terlalu agak menipis gitu Pak. Menipis ya. Karena biaya operasionalnya tinggi gitu loh Pak. Iya. Benar. Benar, mungkin ini keluhan dari pengusaha tahu tempe ya. Karena kan ibaratnya tahu tempe itu adalah makanan apa ya, boleh dibilang tradisional ya. Iya. Tradisional. Bayangkan kalau seandainya itu harga naik, kemudian ini penjualan dinaikkan, kemungkinan juga akan berhenti di situ. Karena misalnya tempe harganya sampai 50.000 kan nggak mungkin juga ya, paling ya 5.000, 3.000 gitu ya. Baik, untuk itu kira-kira belinya berapa sih per kilo kalau di sana atau per karung? Kita ngambilnya hitungan ini Pak, karung Pak. Jadi Karung. Ya bisa juga dibilang Ya kilo juga. ya kilo Nah. gitu loh. Iya, kilo ya. Satu karung 50 kilo Satu harga? karung isinya 50 kilo untuk saat ini. Untuk di Samarinda kita terakhir kemarin ngambil sudah 475 itu belum Oke. belum biaya nurunkan Pak. Pengiriman. Iya, pengiriman sudah Pak. Sudah. Jadi nyampe sengatas ini 475 itu plus nurunkan. Jadi kita nambah biaya gitu loh Pak. Tambah biaya. Iya. Jadi mungkin bisa 400 berapa itu? 75 sama ongkos Ya mungkin turunkannya kalau ya 500. dihitung-hitung itu per karungnya itu 2.000-an Pak. Ongkos nurunkan itu. Oh, Iya, nurunkan per karungnya bisa 2.000. ya, Jadi kalau satu truk itu kan 170 karung. 150 karung Hmm. kali 2.000. Oh, gitu. Nah, Jadi kalau kita hitung per karung ya 477.000 lah, atau ya kita genapkan jadi 480 lah. 480. Kemudian dimasak seperti tadi prosesnya harus pakai kayu bakar ya. Kayu tadi bakar ya? Pak, iya betul. Tidak pakai gas ya. Tambah rugi ya. Mungkin kalau pakai gas itu Nggak nyucuk malah. iya mungkin. Nggak nyucuk ya. Karena kita perlu ini Pak, perlu apa? Pemanas yang Tinggi, api yang tinggi gitu loh Pak. yang tinggi. Iya, karena melihat ketel tadi kan besar. Mm-mm. Jadi beda dengan orang masak di dapur kan Pak. Benar. Kalau kita kecil apinya otomatis nanti Kuatnya kualitas juga nggak iya, bagus ya. kualitas nanti kurang bagus juga. 485 dimasak dan lain sebagainya, itu dari satu karung itu kira-kira ini kira-kira saja jadi berapa tahu? Kalau satu karung Pak itu sekitar 480. 480 tahu ukuran Iya. 10 cm tadi ya. 10 cm. Satu tahu harganya? Satu tahu. Untuk sementara ini kita ini Pak, gimana ya, masalah harga tadi Pak. Oh, masalah harga ya, tergantung penjualnya ya, Iya, gitu. belum bisa Oke. naik tadi itu. Oke lah ya, Itu itu kita ini berharapnya ada yang nangani gitu loh Pak, dari pihak pemerintah ke apakah gitu kan. Jadi kita kan bisa untuk di wilayah Sengata ini bisa bersatu gitu loh Pak. benar. Iya, Karena supaya bisa kompak gitu Pak. sana Iya. main-main banting-banting harga itu. Iya, Ya? itu. Gitu, Itu Pak. bahasa gaulnya menyalip di tikungan gitu ya. Iya. Oke lah, kalau memang itu menjadi rahasia perusahaan terkait sama budgeting dan lain sebagainya ya, mungkin nanti bisa penonton atau sobat subscriber kanal Inspiratif bisa langsung studi ke toko-toko kira-kira berapa ya. Tapi dengan segitu tadi masih muter aja nggak sih? Ya, untuk sementara ya Harus tetap berputar? ya harus Pak gitu loh. Karena kita harus melayani masyarakat Pak. Benar. Ya, jangan sampai kita gimana ya, untuk tahu tempe itu jangan sampai kurang gitu loh Pak. Kosong. Jadi untuk sementara ya itu resiko Pak gitu loh. Jadi bagaimana caranya supaya kita tetap berjalan gitu loh. Yaitu tadi kita berharap untuk bantuan dari pemerintah kan gitu loh, supaya bagaimana caranya supaya harga kedelai ini bisa stabil kembali gitu loh Pak. Iya. Kasihan juga ya kalau Iya. seandainya pas
membutuhkan itu saking langkanya, berarti mau nggak mau ngambil harga yang tinggi itu tadi. Iya. Ya, dengan itu berarti nanti penjualan juga harus tinggi harusnya. Tapi terjepitnya di situlah sebagai seorang pengusaha ya Pak. Gimana saya mau menaikkan ini, sementara yang lain nggak mau naik. Nah, di itu situ persaingan itu ya. Karena kita kurang bersatu tadi Pak. Kurang bersatu untuk tadi. di wilayah Sengata ini Pak. Iya, kalau saya dengar di daerah Botang itu sudah bersatu. Jadi masalah harga itu bisa disamakan gitu. Betul. Mungkin nanti mungkin ada banyak ya pengusaha tahu di Sengata ini Pak. Sebetulnya kalau di Sengata ini banyak Pak. Ya? Iya banyak. Iya. Mungkin bisa dibuat kayak semacam paguyuban pengusaha tahu Sengata gitu ya. Iya, karena belum ada yang apa namanya montori. Nah, itu loh. Oke. Ya, tadi 4 orang karyawan ya Pak? Iya Pak, 4. Wah, luar biasa. Berarti produksinya cukup besar dan hitung-hitungannya juga masuk aja lah. Ya, buktinya karyawannya juga masih bisa itu kan. Ya berjalan tapi nggak seperti yang kemarin-kemarin ya Pak. Betul Pak. Mungkin ini pengaruh dari apa corona ini yang sekarang mungkin ya. Ya, Bisa saya jadi ya? persisnya kurang tahu Pak. Oke. Yang saya tahu ini harga bahan baku melonjak itu aja Pak. Oh, harga bahan baku melonjak mungkin ya. Iya. Jadi mungkin petani-petani kedelai di sana lagi kena corona jadi nggak nanam kedelai, akhirnya langka kedelai atau naik gitu. Bisa juga. Bisa jadi. Ya. Karena untuk bahan baku tahu tempe ini yang saya tahu ini Pak, bukan dari dalam negeri semua Pak, dari luar semua Pak. Dari luar. Iya. Wah, ini kesempatan sebenarnya untuk warga Kutai Timur ya yang ingin menanam kedelai, ini potensinya masih sangat luar biasa. Bayangkan kalau seandainya ini beberapa pengusaha tahu di Sengata ini tidak usah impor, saya siap untuk menyediakan kedelai. Walaupun memang seandainya tidak bisa menanam, saya kira mungkin ada kayak semacam pengusaha atau difasilitasi oleh pemerintah daerah bisa menyediakan kedelai dengan harga yang murah, mungkin ada link dari mana dan lain sebagainya. Ini mungkin bisa menjadi titik balik supaya harga bahan baku ini bisa lebih stabil gitu ya Pak Mondo. Apalagi kalau dibuat paguyuban tadi itu, lah nanti jadi tidak ada yang menyalip di tikungan, jadi satu gitu ya. Baik. Itu terkait sama produksi tahunya. Itu kalau saya lihat kadang-kadang di jalan itu ada yang jual sari kedelai. Nah itu Pak dari mananya itu? Itu sebetulnya sama Pak dengan tahu prosesnya. Cuman kalau untuk sari kedelai kan tidak dikasih cuka, langsung dikasih pemanis gitu loh. Entah itu gula kah apa kah, kan ada campurannya juga. Benar. Ada rasa-rasanya juga kan Pak. Iya. Bedanya di situ. Cara pengolahannya sama seperti tahu. Iya. Cuman mungkin kalau untuk sari kedelai itu tergantung dari ini kan apa ya, produksinya banyak atau sedikit. Mungkin kalau sedikit kan bisa pakai untuk menghaluskan blender. Nah, itu bisa ya. Kalau untuk tahu kan perlu karena kita kualitas tinggi besar kan harus pakai gilingan khusus gitu. Selama ini belum ada menjual itu Pak sari kedelai. Sempat ada Pak kemarin ini ada teman ya. Ngambil kedelai ke sini, dipakai jual sari kedelai gitu. Tapi nggak tahu kenapa kok lama lagi nggak jualan. Mungkin peminatnya yang minum sari kedelai ini kurang mungkin masih ya. Mungkin perlu disosialisasikan kembali. Itu sarinya juga bisa dijual. Kemudian tadi